2000 tahun yang lalu di sebuah dusun sederhana bernama Nazaret, datanglah firman Allah menyapa manusia. Firman Allah yang menantikan sebuah ketaatan. Dan gadis Nazaret itu taat. Ia taat meski tidak mengerti. Ia taat meski rencana Allah berbeda dengan kehendaknya. Ia bahkan taat ketika hatinya hancur. Ketaatan itulah akhirnya yang membuat dia mampu berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Ya, jiwa yang taat akan memuliakan Tuhan. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and with song. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we belong to Him. We are His people, the flock under His care. Sing hallelujah.
Shalom, aku Maria. Aku akan bercerita tentang sepenggal kisah hidupku. Aku akan bersaksi tentang rencana Allah yang begitu mulia. Sebagai insan berdosa, tidak mungkin Allah melibatkan aku dalam rencananya yang begitu ajaib dan agung bagi seluruh dunia. Namun itulah yang terjadi. Memang tidak semudah yang diucapkan dan tak semudah yang dipikirkan. Bagianku adalah taat mengikuti kehendak-Nya. Maka disinilah aku, dan aku akan bertutur tentang rencananya yang ajaib dalam hidupku. Kuawali kisahku dari masa mudaku. Saat-saat itu adalah masa suram bagi kami, bangsa pilihan Allah. Ya, beratus-ratus tahun Ia tidak berfirman. Allah menyembunyikan diri karena dosa kami. Itu adalah masa-masa yang sangat berat. Tanpa tuntunan firman, jiwa kami mengelana tak tentu arah. Kami benar-benar sesat bagai domba yang terhilang. Kami diam dalam kegelapan. Aku pun mengeluh dan bertanya-tanya. Berapa lama lagi Tuhan Engkau membiarkan kami? Berapa lama lagi Tuhan Engkau berpaling karena dosa kami? Berapa lama lagi Kau lupakan? Berapa lama lagi Kau palingkan wajah yang penuh kasih? Kau berdiam diri. Berapa lama lagi Tuhan? Kami berjalan di dalam gelap, sebab Engkau tiada berfirman. Pandanglah kiranya dan jawablah kami, ya Tuhan pengharapanku. Buat mata kami berjaya, berikan terang-Mu, Mesias Juru Selamat. Hati kami rindu menanti kelepasan.
Ternyata Allah yang Maha Tinggi tidak berdiam diri. Setelah genap waktunya, Ia bangkit menjalankan rencananya. Bagai seberkas sinar menerobos awan pekat, firman Allah berkumandang kepada dunia yang tersesat. Shalom Maria, Allah berkenan memberkati engkau. Jangan takut hai anak darah, kau beroleh karunia. Allah berkenan kepadamu dan Ia menyertaimu. Jika Allah menyertai kami, mengapa bangsa Roma menindas kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib, yang dahulu diceritakan oleh nenek moyang kami? Jangan takut wahai Maria, Allah telah memilihmu masuk dalam rencananya, keselamatan bagi dunia. Bangsa yang berjalan dalam gelap kan lihat terang yang besar, yang diam dalam kekelaman, atasnya terang bersinar. Sesungguhnya kau kan mengandung, lahirkan seorang putra. Dialah anak yang maha tinggi, juru selamat manusia. Bagaimana mungkin terjadi, aku belum bersuami. Roh Allah kan turun atasmu, kuasanya menaungimu. Sungguh tak dapat ku pahami, sungguh aku tak mengerti. Bila itu benar terjadi, apa yang kan ku alami? Jangan takut wahai Maria, kau beroleh karunia. Anak yang kan kau lahirkan, Dia kudus, anak Allah. Semua teman dan keluargaku, apa yang mereka sangkakan pada Yusuf tunanganku? Apa yang kan ku katakan? Janganlah takut hai Maria, Allah selalu beserta. Hendaklah kau namai Dia Yesus, Dialah penyelamat dunia. Elisabet saudaramu yang tak punya pengharapan, sekarang sedang mengandung, sebab Allah berkuasa. Kuasa Allah yang maha tinggi kan turun menaungimu, sebab Dialah Allah maha kuasa, bagi Dia tiada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu.
lewat sebuah ketaatan, kehendaknya terlaksana. Janji Allah digenapi untuk umatnya melalui aku. Ya, melalui hidupku yang sederhana ini. Aku memang tidak sepenuhnya mengerti. Terlalu banyak untuk dipahami. Terlalu banyak pula keajaiban yang terjadi. Melahirkan di kandang, kain lampin, palungan, para gembala yang tiba-tiba datang, dan sepasukan malaikat yang bernyanyi sorak. Belum lagi orang-orang Majus dan bintang yang terbit di timur. Sungguh terlalu banyak keajaiban yang terjadi lewat sebuah ketaatan. Hidupku yang sederhana menjadi saluran berkat bagi dunia ketika aku masuk dalam rencananya. Adonai, Ori, Weisi, Memi, Ira, Adonai, Maios, Hai, Memi, Puluh hari setelah kelahirannya, kami pergi ke Yerusalem. Kami pergi ke Bait Allah untuk menyerahkan Yesus kecilku kepada Allah. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
persembahan ini, serahkan anak kami, wujud janji ilahi. Dialah terang yang dijanji, anak Allah Maha Tinggi, keselamatan sampai ujung bumi. Segala dosa diampuni, tercurah rahmat ilahi. Allah melawat kami, Allah melawat kami. Kami datang padamu, bawa persembahan ini, serahkan anak kami, wujud janji ilahi. Baik, aku terima persembahanmu. Siapa nama anakmu? Yesus. Oh, Yesus. Apakah ibu bayi ini sudah tahir? Ya. Shalom Alehem. Alehem shalom. Diakah Mesias itu? Dia inikah yang dinanti-nantikan Israel? Sekarang ini Tuhan, biarkan hamba-Mu pergi, berpulang dalam damai, pandang wajah ilahi. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang Kau beri. Terang bagi bangsa-bangsa, wujud janji ilahi. Dialah terang yang dijanji, anak Allah Maha Tinggi, keselamatan sampai ujung bumi. Segala dosa diampuni, tercurah rahmat ilahi. Allah melawat kami, Allah melawat kami.
engkau, Maria, dengarkanlah aku. Anak ini akan membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang. Menjatuhkan? Bagaimana mungkin? Dialah Mesias. Dia yang akan menyelamatkan. Maria, ia akan menjadi tanda yang ditentang banyak orang. Dia akan menyingkapkan segala pikiran yang tersembunyi. Dan kepadamu, Maria, Iya. Tolong katakanlah. kesedihan besar akan menusuk jiwamu bagaikan pedang. Kiranya Allah memberkati engkau. Biarlah Allah yang maha tinggi, yang telah memanggil engkau masuk ke dalam rencananya, menguatkan engkau. Jalan terang yang dijanji Anak Allah maha tinggi, keselamatan sampai ujung bumi. Segala dosa diampuni, tercurah rahmat ilahi. Allah melawat kami. Jalan terang yang dijanji Anak Allah maha tinggi, keselamatan sampai ujung bumi. Segala dosa diampuni, tercurah rahmat ilahi. Allah melawat kami, Allah melawat kami. Jalan terang yang dijanji Anak Allah maha tinggi, keselamatan sampai ujung bumi. Segala dosa diampuni, tercurah rahmat ilahi. Allah melawat kami, Allah melawat kami, Allah melawat kami, Allah melawat kami. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know?
the great I Ya, ada banyak hal yang sesungguhnya aku tidak mengerti. Aku teringat apa yang Elizabeth katakan. Dia memanggilku Ibu Tuhanku. Bukan hal yang mudah untuk menjadi ibu Tuhan. Sulit bagi pikiranku untuk membedakan. Di satu sisi, dia adalah anakku. Sementara di sisi yang lain, dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di awal pelayanannya, dengan mudah ku meminta, dan dia pun bermujizat, ubah air jadi air anggur. Lantas hatiku berpikir, aku bisa bermanja, kehendakku pasti jadi, bukankah aku ibunya? Ternyata dia hadir bukan jadi pemuas, dia perkenalkan kebenaran kerajaan surga. Sepenuh hati dia taat pada hendak Bapa, bawa manusia satu dengan Bapa di surga. Yesus Kristus terang ilahi, Allah rangkuh orang berdosa, namun hadirnya terang terkadang menyakitkan, sebab segala dosa kan nampak dan manusia menolak, lebih cinta kegelapan. Anakku, dia dengan tegas menegur dosa ahli Taurat dan para imam. Padahal mereka adalah orang-orang terhormat. Mereka tampak saleh. Sedangkan dia justru bersahabat dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Sementara kepada para imam yang suci, dia tuding mereka munafik. Duh anakku, para imam tentu saja marah. Mereka berkata dia gila, dia kerasukan setan. Apa yang harus kulakukan sebagai ibunya? Aku tahu apa yang terbaik. Aku akan menasehatinya agar hati-hati dalam bicara. Kadang sikapnya sungguh sulit ku mengerti, kebenaran itu berbeda dengan mauku, tapi terang ilahi tak dapat dipadamkan. Singkapkan dosa, beri pengampunan dan pulihkan. Banyak peristiwa yang harus ku cerna, begitu sulit dimengerti. Ya, hatiku tak sepenuhnya memahami. Aku ingat peristiwa ini.
betapa aku malu di depan banyak orang. Kamu perhatikan tadi, mereka tidak suka sama Yesus. Pengajarannya terlalu keras. Yesus berani menegur ahli Taurat. Iya, makanya dia harus diperingatkan. Kan kita juga yang nanggung akibatnya. Shalom. 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 Bu, Yesus harus diperingatkan. Yoses, baru sampai rumah sudah marah-marah. Ada apa? Ibu itu harus menegur Yesus. Memangnya Yesus kenapa? Dia bersitegang dengan para imam lagi. Bukan cuma itu, Bu. Mereka sampai menyebut dia itu gila. Gila? Iya, mereka bilang Yesus kerasukan setan. Parahnya lagi, Bu. Mereka mengejek kami. Katanya, itu kakakmu tidak waras. Iya, betul, Bu. Mereka bilang gini, lihat itu kakakmu ngaku-ngaku raja orang Yahudi. Mana ada tukang kayu kok jadi raja. Pikirannya itu sudah gak waras. Gitu, Bu. Cukup. Ia harus dihentikan. Di mana Yesus sekarang? Sedang mengajar, Bu. Banyak orang di sana. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tolong katakan pada Yesus, aku ibunya mencari dia. Saudaramu ingin menemuimu. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Kamulah ibu dan saudaraku. Siapapun yang taat pada kehendak Bapa, dialah ibu dan saudaraku. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Kamulah ibu dan saudaraku. Siapapun yang taat pada kehendak Bapa,
Dialah ibu dan saudaraku, siapapun yang taat pada kehendak Bapa. Dialah ibu dan saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bagaimana bisa kau katakan semua itu? Aku ibumu yang mengasuh membesarkanmu. Sulit bagi pikiranku untuk memisahkan bahwa anakku dia Tuhan atas segala Tuhan. Banyak peristiwa yang harus ku cerna, tak sepenuhnya ku mengerti. Inikah jalanmu, ya Allahku? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Sesungguhnya aku ini hambamu. Jadilah padaku seperti firman-Mu. Buatku taat setia pada rencana-Mu. Bukan mauku, tapi jadilah kehendak-Mu. Ya Allah, sama seperti Kristus yang taat penuh kepada kehendak Bapa, biarlah aku pun menjalani hidup taat dan setia terhadap rencana-Mu. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seperti firman-Mu. Buatku taat setia pada rencana-Mu. Bukan mauku, tapi jadilah kehendak-Mu. Buatku taat setia pada rencana-Mu. Bukan mauku, tapi jadilah kehendak-Mu. Sebab aku hamba-Mu. Seperti ada tertulis, Ia telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Aku pun memahami. Kini aku pun mengerti. Kebenaran datang bukan untuk ditundukkan sesuai kehendak hati, tapi ia datang untuk menyelamatkan manusia. Ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang berdosa. Jalan yang ia tempuh adalah jalan ketaatan pada kehendak Bapa. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Bagai anak domba menuju ke pembantaian, ia diam dan keluh. Ia tidak membuka mulutnya ketika diremukkan dengan kesakitan. Sungguh, jiwaku bagai tertikam pedang. Betapa mataku menyaksikan ketaatannya. Aku memandang penyerahannya pada kehendak Bapa. Sebagaimana Kristus memutuskan untuk taat pada kehendak Bapa, maka aku pun kan taat. Walau pedang pedih menusuk jiwa.